warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, kembali lagi dalam podcast Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita tidak hanya memperkuat spiritualitas pribadi, tetapi juga meneguhkan komitmen moral dan integritas dalam menjalankan amanah dan demokrasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu menegakkan keadilan pemilu dalam perspektif Islam, kepastian hukum, pengawasan, dan penyelesaian sengketa sebagai amanah demokrasi. Telah hadir bersama kita semua, anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Soekarno. Assalamualaikum, Pak Soekarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat dan baik. Alhamdulillah. Puasanya Pak bagaimana, Pak? Insya Allah lancar. Alhamdulillah. Sampai dengan selesai. Amin. Dan semoga kita juga masih dipertemukan dengan Ramadan tahun selanjutnya, Pak. Oh iya Pak, ini kan kita berbicara mengenai tentang keadilan pemilu. Nah ini saya pernah mendengar dari Ibu Bupati mengenai penindakan pelanggaran ataupun sengketa Pak waktu itu ketika pemilihan kepala daerah. Itu bagaimana Pak kisahnya Pak? Baik, terima kasih Mas Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih Mas Anda sudah ditemani hari ini terkait dengan kegiatan kita podcast ataupun kegiatan ngabuburit yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Bahwa kita ketahui bersama bahwa pengawasan pemilu pada hakikatnya adalah menjaga amanah suara rakyat. Bawaslu hadir untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencegah pelanggaran dan menindak jika terjadi pelanggaran. Dalam Islam kita mengenal konsep hisbah. Hisbah adalah kewajiban individu atau bersama untuk melakukan campur tangan dan amar ma'ruf nahi mungkar, atau menegakkan yang benar dan melarang yang mungkar. Dalam konteks Bawaslu secara kelembagaan, yaitu mekanisme pengawasan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, artinya pengawasan bukan soal prosedural administratif saja, tetapi juga menjaga moralitas publik, bahwa pemilu yang adil bukan hanya selesai tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai kejujuran, integritas dan kemaslahatan. Terkait dengan tadi pertanyaan apa cerita dari respon dari Bu Bupati kaitannya dengan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Ya, memang ceritanya unik pada waktu itu. Yang dinamakan kontestasi, pasti di sana itu ada ketersinggungan, ada perselisihan dan sebagainya. Itu hal wajar lah. Tetapi pada intinya Bawaslu itu ketika melakukan menindaklanjuti semua dugaan-dugaan pelanggaran itu, kita tidak tebang pilih bahwa semua peserta yang memang di sana diindikasikan melakukan pelanggaran, ya kita memang tidak lanjuti. Yang menarik adalah awal-awal dari sisi Bu Bupati, mungkin perspektif awalnya itu mengiranya mungkin dari kubunya beliau saja yang tindak lanjuti, tapi akhirnya bukan karena kita nggak enak dan sebagainya, tetapi memang itu ditindaklanjuti karena terkait dengan tindak lanjut dari dugaan-dugaan pelanggaran yang memang kita tangani di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara terkait dengan Pilkada tahun 2024. Seperti itu. Berarti alhamdulillah ya Pak, Bawaslu selain amanah juga berlaku adil insya Allah. Kepada semua masyarakat. Jadi sahabat Bawaslu jangan pernah khawatir bahwasanya Bawaslu ini tebang pilih. Bawaslu ini akan menindak segalanya ya Pak. Betul. Segala bentuk pelanggaran, baik dari siapapun yang melanggar akan ditindak seperti itu ya Pak. Tapi kan seiring berjalannya waktu pasti ada dilema Pak. Bagaimana keadilan substantif dan kepastian hukum prosedural ini Pak dalam prakteknya itu. Sebenarnya mana yang harus didahulukan atau apakah bisa menyampingkan salah satunya atau bagaimana Pak? Jadi bagaimana menurut pandangan Pak Karno tentang hal ini Pak? Benar sekali. Jadi hukum itu kan memiliki 3 tujuan.
Yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kepastian, dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Kepastian hukum itu penting agar tidak ada kesewenang-wenangan. Namun, jika kepastian hukum digunakan untuk membenarkan kecurangan, maka ia kehilangan ruh keadilannya. Dalam Islam, penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka beliau sendiri yang akan memotong tangannya sebagai penegasan terhadap keadilan tanpa pandang bulu. Artinya, hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Islam juga mengenal kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Artinya, keputusan hukum harus berdasarkan bukti yang meyakinkan, bukan prasangka di sana. Seperti itu. Iya. Berarti memang selain keadilan kepastian juga harus ada kemanfaatan di situ, Pak, ya. Betul. Harus berarti manfaat kepada seluruhnya, misalkan kepada pelapor, terlapor, dan juga kepada pihak-pihak terkait. Ya. Dan juga apabila kita berbicara terkait masalah aturan, pelanggaran, kemudian keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, ini sebenarnya selama ini kan pemilu yang dilakukan di Indonesia ini erat kaitannya dengan politik uang, Pak. Ya. Sebenarnya bagaimana pandangan Pak Karno mengenai politik uang tersebut, Pak? Ya. Isu-isu terkait dengan money politik memang selalu menjadi hal yang menarik dan menjadi tantangan tersendiri untuk pengawas di sana. Bahwa banyak pihak-pihak yang memang mengecilkan posisi Bawaslu ketika penanganan terkait dengan politik uang itu, money politik itu. Tetapi kami sebagai pengawas, bagaimanapun ada aturan-aturan yang memang harus kita penuhi di sana. Terkait dengan politik uang, pengalaman di periode pemilu 2024 dan Pilkada 2024, di Banjarnegara itu alhamdulillahnya tidak ada laporan ataupun isu-isu yang berkembang di masyarakat. Alhamdulillahnya itu. Tetapi bukan berarti kami terkait dengan politik uang ini abai ataupun mendiamkan dan sebagainya. Ketika kita ada hal-hal yang memang terkait dengan isu berita dan sebagainya, kita harus tindak lanjut. Dan paling penting adalah yang harus kita ketahui bersama, politik uang dalam Islam termasuk dalam kategori riswah di sana, kan, bahasa Arabnya riswah atau yang dinamakan suap. Yang jelas diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ada hadis Nabi yang berbunyi, an Abdullah ibni Amr, qala la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang artinya dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, Rasulullah SAW melaknat pemberi suap dan penerima suap. Praktek politik uang termasuk itu merusak amanah di sana, yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak berintegritas dan merusak legitimasi demokrasi. Karena itu, pengawasan terhadap politik uang bukan hanya kewajiban hukum semata, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual. Ya, baik, memang karena selain Bawaslu ini akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran ataupun sengketa yang masuk, ini juga harus melakukan pencegahan berarti Pak. Betul, ya, untuk agar politik uang ini tidak terjadi di pemilu-pemilu selanjutnya, begitu ya Pak ya. Selain itu kan Bawaslu ini kan juga punya kewenangan Pak untuk, tadi kan sudah saya singgung mengenai penyelesaian sengketa Pak. Ya. Nah ini sebenarnya kenapa sih Pak penyelesaian sengketa proses pemilu itu penting dilakukan oleh Bawaslu? Ya. Pertanyaan yang sangat bagus dan saya kira teman-teman sahabat Bawaslu juga sudah sering mendengar kalimat dan penjelasan-penjelasan ini, tetapi ini akan baik karena begitu pendengar ataupun penonton
podcast ini bisa mendengar sering seperti itu, nanti akan pemahaman ataupun pengetahuan terkait dengan hal-hal yang kaitannya dengan kepemiluan ini akan lebih mengena di hati kan. Tentu kami juga tidak akan bosan-bosan karena bicara tentang penyelesaian sengketa ya memang secara alur memang seperti itu gitu kan, bahwa sengketa adalah indikator adanya konflik kepentingan dalam proses pemilu. Bahkan kalau di kita di Bawaslu itu penyelesaian sengketa itu mahkotanya Bawaslu di sana karena terkait dengan keadilan. Iya. Jika tidak diselesaikan dengan baik, maka sengketa itu dapat merusak kepercayaan publik dan memicu konflik berkepanjangan. Di Bawaslu, penyelesaian sengketa dilakukan melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah musyawarah atau mediasi. Yang kedua adalah adjudikasi. Menariknya, konsep ini sejalan dengan hukum Islam. Sesuai dengan judul kan, bahwa keadilan pemilu dalam perspektif Islam. Apa yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa pemilu ini sangat menarik karena sesuai dengan konsep-konsep Islam yang sejalan dengan hukum Islam di sana. Dalam Islam terdapat suluh, perdamaian. Di kitab berarti terkait dengan musyawarah atau mediasi kan. Terus tahkim, penunjukan penengah di sana. Nah, Bawaslu posisinya menjadi penengah antara yang bersengketa, baik termohon dan pemohon. Terus wasato pihak ketiga. Nah, yang terakhir itu adalah al-qadha ataupun putusan hakim. Di sini Bawaslu punya kewenangan untuk memutus penyelesaian sengketa melalui adjudikasi di sana. Bahwa prinsip utamanya adalah mendorong perdamaian terlebih dahulu. Jika tidak tercapai, maka ditempuh jalur hukum. Jadi konsep penyelesaian sengketa di Bawaslu memiliki keselarasan nilai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak mengenai Bawaslu ini memiliki keselarasan nilai dengan prinsip Insya Allah Islam. Seperti itu. Memang kan dalam Pancasila itu kan bisa dibilang juga nilai-nilai Islam Pak di situ ya. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan. Itu kan ada kata musyawarah di situ Pak. Nah, memang berarti kan dari segi penyusunan Pancasila di sini memang sudah menerjemahkan, menjawantahkan dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Baik Pak, ini apakah ada pesan Pak yang ingin disampaikan kepada sahabat Bawaslu dan masyarakat Indonesia? Baik, terima kasih Mas Enda. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, Ramadan adalah bulan refleksi. Mari kita pahami bahwa pemilu bukan sekedar prosedur 5 tahunan, tetapi amanah besar yang menentukan masa depan bangsa. Pengawas pemilu bukan sekedar pelaksana aturan, tapi penjaga moral demokrasi. Jika hukum ditegakkan dengan adil, tanpa pandang bulu, dan dengan niat yang lurus, maka pemimpin yang lahir akan memiliki legitimasi yang kuat, bukan hanya di mata manusia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu pesan. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat mencerahkan Pak Karno. Baik. Sahabat Bawaslu, keadilan pemilu bukan hanya tentang aturan tertulis, tetapi juga tentang nilai, integritas, dan tanggung jawab moral. Semoga melalui ngabuburit pengawasan ini kita semakin memahami bahwa kepastian hukum, pengawasan, dan penyelesaian sengketa adalah bagian dari amanah demokrasi yang harus kita jaga bersama. Terima kasih atas waktunya Pak Karno. Sama-sama Mas Anda. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.